Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Wulandari dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anger management atau manajemen marah. Daftar isi yang meliputi definisi dan komponen anger management. Sebelum saya menjelaskan apa itu anger management, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu anger atau kemarahan. Anger atau kemarahan adalah ketidaksukaan yang mengeluarkan perasaan penuh meledak dari pengaruh marah pada orang yang sedang marah ataupun yang hanya melihat sebagai orang yang mengawasi tetapi hanya diam saja. Kemarahan juga memandang sebagai emosi. Selanjutnya ada definisi anger management atau manajemen marah. Menurut Daniel Goleman tahun 1996, anger management adalah rancangan untuk mengembangkan aspek sosial dan emosional. Dalam pembelajaran terdapat 5 domain atau 5 bentuk. Yang pertama ada kesadaran pribadi. Dalam pembelajaran mempelajari mengamati diri sendiri, mengenali perasaan, dan pengenalan pola perasaan. Yang kedua, mengelola perasaan. Dalam pembelajaran juga mempelajari menangani perasaan, ada apa di balik perasaan, dan menggunakan intuisi. Yang ketiga ada motivasi. Dalam pembelajaran juga mempelajari memahami tujuan, memilih tujuan, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai target. Yang keempat ada empati. Dalam pembelajaran juga mempelajari mengamati dan mengenali perasaan orang lain, memahami perasaan orang lain, dan menghargai perbedaan. Yang terakhir ada keterampilan sosial. Dalam pembelajaran juga mempelajari berbicara tentang perasaan secara efektif, menjadi pendengar yang baik, dan bernegosiasi dengan orang lain. Selanjutnya ada komponen anger management. Yang pertama ada perilaku. Perilaku merupakan bagian utama yang paling penting. Perilaku dikekang oleh faktor-faktor tertentu tentang hukuman yang diberikan untuk perilaku tertentu. Cara untuk mengetahui perilaku yang terjadi yang selalu dipakai untuk mengelola perilaku di sekolah yaitu dengan pola perilaku dan pengaruhnya. Apabila pola perilaku dan pengaruh berubah, maka perilaku tersebut akan beralih. Pola perilaku sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan perilaku yang rumit. Dengan mengendalikan perilaku kontrol dan dapat mengontrol dari peristiwa yang terjadi, maka seseorang dapat mengendalikan perasaannya. Menurut Rames, pada saat amarah timbul, seseorang menggambarkan keadaan berperilaku kasar atau perbuatan yang melukai seseorang baik wujud dan psikis. Apabila individu bisa mengendalikan emosi dirinya, lalu individu ini bisa menanggapi melalui berperilaku tegas, akan tetapi selalu menghargai perasaan seseorang. Individu tersebut juga bisa mengendalikan emosi dirinya dengan cara memperbaiki. Yang kedua ada perasaan. Menurut Sigmund Freud, perilaku yang rumit merupakan metode ketahanan yang mengatur segala sesuatu untuk menjaga dorongan dari perasaan menolak yang mengakibatkan kecemasan. Yang ketiga ada berpikir. Berpikir juga mempengaruhi perasaan. Perasaan ini juga yang membawa ke perilaku seseorang. Pemikiran negatif seseorang dari hasil berpikir akan membawa seseorang tersebut ke arah emosi dan marah. Berpikir juga mempengaruhi perasaan. Perasaan ini juga yang membawa ke perilaku seseorang. Berikutnya ada komponen anger management menurut Novakov tahun 1976 dan 1978. Pada pola amarah dilihat sebagai situasi penuh emosi melalui 3 komponen, yaitu fisiologi, psikis, dan perilaku. Keseluruhan bagian tersebut tergantung pada emosi, yang berarti membagi kemarahan sebagai situasi penuh emosi pada perilaku kasar. Amarah dapat sebagai persoalan jika berlebihan, amat keras, berproses lambat, maupun membentuk serangan. Berikutnya ada video tentang cara mengendalikan emosi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.